Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bayangkan sejenak. Pagi hari yang cerah, Bapak Ibu duduk di beranda rumah, memandangi tanaman di halaman, tapi pemandangan yang dulu indah itu kini tampak buram, berkabut, seperti melihat dunia melalui kaca jendela yang kotor. Warna-warna cerah, bunga menjadi pudar. Wajah cucu yang tertawa di halaman hanya tampak samar-samar. Atau ketika Bapak Ibu membaca koran atau Al-Quran, huruf-hurufnya seakan menari-nari, sulit dibedakan satu sama lain. Lampu harus dinyalakan terang benderang. Bahkan di siang hari bolong, tapi tetap saja tulisan tidak jelas. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal ini. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki saudara, tetangga, atau teman yang mulai mengurangi aktivitas karena takut salah langkah, takut jatuh, karena pandangan yang mulai kabur. Ada rasa frustrasi yang diam-diam menggerogoti. Apalagi ketika mendengar bahwa satu-satunya jalan adalah operasi katarak. Bagi sebagian lansia, mendengar kata operasi saja sudah membuat jantung berdebar. Takut dengan pisau bedah, takut dengan jarum, takut dengan proses yang tidak diketahui. Apalagi operasi di mata, organ yang sangat sensitif. Hari ini saya ingin memberikan secercah harapan untuk Bapak Ibu yang mungkin takut dengan operasi, atau yang ingin menjaga kesehatan mata secara alami. Saya akan membahas tentang satu bunga ajaib yang mungkin belum banyak dikenal, tapi khasiatnya luar biasa untuk kesehatan mata. Bunga yang kelopaknya berwarna biru cerah, seperti potongan langit yang jatuh ke bumi. Bunga itu adalah bunga telang. Saya punya kisah nyata tentang seorang nenek. Sebut saja Ibu Rusmini, usia 78 tahun, yang sudah divonis dokter harus operasi katarak. Karena selaput putih di matanya sudah cukup tebal, beliau sangat ketakutan. Setiap kali mendengar kata operasi, jantungnya berdebar kencang. Tekanan darahnya naik, sampai suatu hari, anaknya membawa segenggam bunga telang kering dari tetangga. Saya sarankan untuk diseduh dan diminum rutin setiap pagi. 3 bulan kemudian, saat kontrol ke dokter mata, dokter bedahnya heran. Selaput kataraknya berkurang drastis. Bahkan tidak perlu operasi lagi. Ibu Rusmini sekarang bisa melihat jelas, membaca Al-Quran tanpa kacamata, dan yang paling membahagiakan, bisa melihat senyum kukucukannya dengan sangat jelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu hari ini. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya ingin mata saya terang kembali, lalu tulis juga asal kota Bapak Ibu. Misalnya, saya ingin mata saya terang kembali dari Aceh, atau dari Medan, dari Palembang, dari Makassar, dari manapun. Tulis saja, biar saya tahu, Bapak Ibu serius ingin menjaga kesehatan mata, dan saya akan mendoakan satu persatu dari sini. Saya Dr. Irfan Ali, dan hari ini kita akan membongkar rahasia bunga telang, si biru ajaib, yang bisa mengembalikan kecerahan pandangan tanpa harus dioperasi. Mari kita pelan-pelan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada mata kita, seiring bertambahnya usia. Bapak Ibu, mari kita gunakan imajinasi untuk memahami apa itu katarak. Bayangkan, mata kita ini seperti sebuah kamera yang sangat canggih. Di bagian depan, ada lensa yang bertugas memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina, seperti layar di dalam kamera. Lensa mata ini normalnya jernih, bening seperti kristal, sehingga cahaya bisa masuk dengan sempurna dan kita bisa melihat benda dengan jelas. Seiring bertambahnya usia, lensa mata ini bisa mengalami perubahan. Protein di dalam lensa mulai menggumpal, teroksidasi seperti besi yang berkarat, dan membentuk semacam selaput putih yang menghalangi jalannya cahaya. Semakin lama, gumpalan ini semakin tebal, semakin putih, dan akhirnya menutupi seluruh lensa. Inilah yang disebut katarak. Ibaratnya, lensa kamera yang tadinya bening, sekarang tertutup oleh kabut atau selaput putih, sehingga foto yang dihasilkan menjadi buram, tidak jelas. Nah, apa penyebab utama penggumpalan protein ini? Salah satu penyebab terbesar adalah stres oksidatif. Istilah sederhananya, tubuh kita setiap hari terpapar radikal bebas, yaitu
molekul-molekul jahat yang merusak sel-sel sehat. Radikal bebas ini bisa berasal dari polusi udara, asap rokok, sinar ultraviolet matahari, makanan tidak sehat, dan proses penuaan alami. Radikal bebas ini seperti karat yang merusak besi, atau seperti api kecil yang membakar perlahan-lahan. Di dalam tubuh kita, sebenarnya sudah ada sistem pertahanan berupa antioksidan. Antioksidan ini bertugas memadamkan api-api kecil dari radikal bebas, melindungi sel-sel kita dari kerusakan. Tapi seiring usia, produksi antioksidan alami tubuh berkurang, sementara paparan radikal bebas terus berlangsung. Akibatnya, kerusakan pun terjadi, termasuk di lensa mata. Disinilah peran bunga telang. Bunga telang mengandung antioksidan yang sangat tinggi, terutama senyawa yang disebut antosianin. Antosianin inilah yang memberi warna biru cerah pada bunga telang. Senyawa ini adalah salah satu antioksidan terkuat yang ada di alam. Ia bekerja seperti pasukan pemadam kebakaran yang super cepat, masuk ke dalam tubuh, mencari dan memadamkan api radikal bebas yang merusak sel-sel mata. Lebih dari itu, penelitian modern juga menunjukkan bahwa bunga telang mampu meningkatkan produksi kolagen dan elastisitas jaringan, termasuk di mata. Ia juga membantu melancarkan sirkulasi darah ke area mata, sehingga nutrisi dan oksigen bisa sampai dengan baik ke sel-sel mata yang membutuhkan. Jadi, ketika Bapak Ibu rutin mengonsumsi seduhan bunga telang, antioksidan ini bekerja dari dalam, membersihkan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan lensa, memperlambat bahkan menghentikan proses penggumpalan protein, dan dalam beberapa kasus yang tidak terlalu parah, bisa membantu menjernihkan kembali lensa mata yang mulai keruh. Ini yang terjadi pada Ibu Rusmini. Selaput kataraknya tidak bertambah tebal, malah berkurang, karena serangan radikal bebas berhasil dihentikan oleh antioksidan dari bunga telang. Tapi Bapak Ibu harus paham, ini bukan obat ajaib yang bisa menghilangkan katarak parah dalam semalam. Ini adalah proses perbaikan bertahap yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Untuk katarak yang sudah sangat tebal dan mengeras, operasi tetap menjadi pilihan terbaik. Tapi untuk pencegahan, untuk katarak stadium awal, dan untuk menjaga kesehatan mata secara umum, bunga telang adalah anugerah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sekarang sebelum kita masuk ke dapur, sebelum kita belajar cara meracik seduhan bunga telang yang ajaib ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan yang sangat berarti. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kami setiap minggu hadir menemani Bapak Ibu dengan konten-konten kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Kami menyajikannya dengan bahasa yang sederhana, dengan tempo yang lambat, dengan penuh kasih sayang, seperti seorang anak yang sedang merawat orang tuanya sendiri. Karena kami percaya, ilmu kesehatan itu harus disampaikan dengan lembut, agar mudah dicerna dan diamalkan. Bapak Ibu, tubuh ini adalah titipan, amanah dari Yang Maha Kuasa. Mata ini adalah jendela dunia, anugerah yang tak ternilai. Kita wajib merawatnya dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara merawatnya adalah dengan terus belajar, terus mencari tahu bagaimana cara menjaga kesehatan yang benar. Jangan pernah merasa sudah tua, sehingga malas belajar. Justru di usia senja, ilmu tentang kesehatan menjadi semakin berharga. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, tolong tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini. Tekan saja, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Setelah itu, jangan lupa tekan juga icon loncengnya, supaya setiap kali kami unggah video baru, Bapak Ibu mendapat notifikasi. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan kuliah subuh kesehatan dari channel ini. Anggap saja ini sebagai pengingat mingguan, bahwa ada yang peduli dengan kesehatan Bapak Ibu. Mari kita niatkan subscribe ini sebagai ikhtiar kita menjaga amanah tubuh. Dengan subscribe, Bapak Ibu berarti berkomitmen untuk terus belajar merawat diri. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Tombol subscribe-nya ditekan. Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan kesehatan yang prima dan umur yang berkah. Sekarang, mari kita melangkah ke dapur. Mari kita siapkan bunga biru ajaib ini dan belajar meraciknya dengan penuh cinta. Jangan remehkan kelopak kecil berwarna langit ini, karena di balik warnanya yang indah, tersimpan kekuatan penyembuh yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan membuat seduhan bunga telang
yang sudah terbukti secara empiris mampu membantu menjernihkan pandangan dan menghentikan perkembangan katarak. Resep ini sangat sederhana, hanya membutuhkan satu bahan utama, bunga telang kering. Tapi ada teknik dan cara penyeduhan yang tepat agar khasiatnya maksimal. Saya akan jelaskan dengan sangat detail, sehingga Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya di rumah. Pertama, mari kita bicara tentang bunga telang. Bunga telang, atau dalam nama ilmiahnya Clitoria ternatea ini, adalah tanaman merambat yang banyak tumbuh di pekarangan rumah, di pagar-pagar, atau di ladang. Bunganya berwarna biru cerah, ungu, atau kadang putih, tapi yang paling berkhasiat adalah yang berwarna biru tua. Bentuknya unik, mirip dengan siput atau keong kecil. Kelopaknya lembut, tipis, dan ketika disentuh terasa seperti kertas sutra. Untuk pengobatan, kita bisa menggunakan bunga telang segar atau yang sudah dikeringkan. Bunga telang kering lebih praktis karena bisa disimpan lama. Bapak Ibu bisa membelinya di toko-toko herbal, di pasar tradisional, atau bahkan menanam sendiri di rumah karena tanaman ini sangat mudah tumbuh. Untuk satu kali seduh, kita butuh sekitar 10-15 kelopak bunga telang kering, atau sekitar 1 sendok makan penuh. Kedua, siapkan air panas. Gunakan air bersih yang sudah dimasak mendidih. Suhu air yang ideal untuk menyeduh bunga telang adalah sekitar 80-90 derajat Celcius. Atau air mendidih yang didiamkan sebentar, sekitar 1-2 menit. Jangan gunakan air yang masih sangat mendidih 100 derajat, karena bisa merusak sebagian antioksidannya. Sekarang, langkah pertama, ambil bunga telang kering sebanyak 1 sendok makan, masukkan ke dalam gelas atau teko dari kaca atau keramik. Hindari menggunakan gelas plastik untuk seduhan panas, karena bisa bereaksi. Bapak Ibu akan melihat kelopak-kelopak biru yang kering dan rapuh. Mudah hancur jika ditekan. Warnanya biru keunguan, mengingatkan pada warna langit senja. Langkah kedua, tuangkan air panas ke dalam gelas berisi bunga telang. Tuang perlahan hingga semua kelopak terendam. Bapak Ibu akan segera menyaksikan keajaiban. Dalam hitungan detik, air bening akan berubah warna menjadi biru cerah, seperti tinta atau seperti air danau di pegunungan. Warnanya begitu cantik, begitu memikat, seolah-olah Bapak Ibu sedang menyaksikan pertunjukan sihir di dalam gelas. Aroma seduhan ini sangat lembut, hampir tidak berbau, hanya sedikit aroma herbal yang samar. Langkah ketiga, tutup gelas atau teko dengan penutup atau piring kecil, biarkan terendam selama 10-15 menit. Proses ini disebut infusa, di mana senyawa aktif dan antioksidan dalam bunga telang akan larut ke dalam air. Selama menunggu, Bapak Ibu bisa melihat warna biru yang semakin pekat, semakin dalam. Kelopak bunga yang tadinya kering akan mengembang, kembali seperti bentuk aslinya, berenang-renang di dalam air biru. Setelah 15 menit, buka tutupnya. Aroma herbal yang lembut akan tercium. Warnanya sekarang biru pekat, seperti warna langit di sore hari. Saring seduhan ini menggunakan saringan teh untuk memisahkan kelopak bunganya. Bapak Ibu akan mendapatkan air seduhan berwarna biru jernih, tanpa ampas. Rasanya, kalau Bapak Ibu cicipi, hampir tidak ada rasa. Hanya sedikit rasa tawar, dengan sedikit sensasi herbal di lidah. Ini yang membuat bunga telang istimewa. Ia mudah diminum, karena tidak pahit, tidak asam, tidak manis, netral, sehingga bisa dikombinasikan dengan bahan lain. Sekarang, ramuan sudah siap diminum. Tapi ada satu rahasia penting. Bagaimana cara meminumnya, dan kapan waktu terbaik untuk meminumnya. Minumlah seduhan bunga telang ini dalam keadaan hangat, bukan panas, bukan dingin. Hangat-hangat kuku paling baik. Bapak Ibu bisa meminumnya seperti minum teh biasa, sedikit demi sedikit, menikmati warna birunya yang indah. Waktu terbaik adalah di pagi hari, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Dan di sore hari, sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Lakukan secara rutin, setiap hari. Untuk menambah cita rasa dan manfaat, Bapak Ibu bisa menambahkan perasan jeruk nipis atau lemon. Dan ini, keajaiban lainnya. Ketika Bapak Ibu menambahkan jeruk nipis ke dalam seduhan biru ini, warnanya akan berubah secara dramatis. Dari biru pekat,
perlahan-lahan berubah menjadi ungu, lalu menjadi merah muda atau magenta. Ini karena antosianin dalam bunga telang bersifat indikator pH alami. Asam dari jeruk nipis mengubah pH larutan, dan warnanya pun berubah. Ini bukan hanya cantik dipandang, tapi juga menandakan bahwa antioksidannya masih aktif dan bekerja. Selain jeruk nipis, Bapak Ibu juga bisa menambahkan madu asli untuk rasa manis alami, atau jahe untuk sensasi hangat. Tapi untuk tujuan kesehatan mata, saya sarankan diminum murni tanpa campuran di pagi hari, dan boleh ditambah jeruk nipis di sore hari. Lakukan ini secara rutin setiap hari. Jangan berharap hasil instan dalam seminggu. Beri waktu minimal 3 bulan, seperti yang dilakukan Ibu Rusmini. Kesabaran adalah kuncinya. Antioksidan bekerja diam-diam, membersihkan sel-sel mata dari kerusakan, menghentikan proses oksidasi, dan membantu memulihkan kejernihan lensa. Saya ingatkan, ini bukan pengganti pemeriksaan dokter. Bapak Ibu tetap harus rutin kontrol ke dokter mata, terutama jika sudah ada diagnosis katarak. Gunakan seduhan ini sebagai terapi pendamping, sebagai ikhtiar alami untuk membantu proses penyembuhan. Sekarang, Bapak Ibu, saya ajak untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Coba Bapak Ibu lakukan di tempat duduk sekarang juga ya. Pertama, pegang buku atau koran. Coba baca satu paragraf dengan jarak normal. Apakah huruf-hurufnya terlihat jelas atau buram dan kabur? Kedua, lihat keluar jendela, pandang pohon atau tanaman yang jauh. Apakah detail dondonnya terlihat atau hanya berupa gumpalan hijau? Ketiga, coba tutup satu mata, lihat dengan mata kanan saja, lalu ganti dengan mata kiri. Apakah kedua mata memiliki kejelasan yang sama? Atau ada satu mata yang lebih buram? Tes sederhana ini membantu Bapak Ibu menyadari kondisi mata saat ini. Catat dalam hati, dan setelah 3 bulan rutin minum seduhan bunga telang, lakukan tes yang sama. Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya. Nah, sekarang saya ingin bercerita lebih dalam tentang Ibu Rusmini. Beliau adalah seorang janda berusia 78 tahun, tinggal sendirian di kampung halamannya di Jawa Timur. Anak-anaknya sudah merantau ke kota, dan beliau hanya ditemani oleh cucu sulungnya yang masih sekolah. 3 tahun lalu, beliau mulai merasakan pandangannya kabur. Awalnya hanya saat membaca, lalu lama-lama semakin parah. Wajah orang jadi susah dikenali. Jalanan terlihat tidak rata, dan beliau beberapa kali hampir jatuh karena salah melihat anak tangga. Saat dibawa ke dokter mata, dokter mengatakan bahwa beliau menderita katarak di kedua matanya, dan sudah saatnya dioperasi. Ibu Rusmini ketakutan luar biasa. Beliau punya trauma dengan operasi sejak muda, dan membayangkan pisau bedah yang mendekati matanya membuatnya gemetar. Tekanan darahnya langsung naik setiap kali membahas operasi. Anak-anaknya sudah berusaha membujuk, tapi beliau tetap menolak. Suatu hari, tetangganya yang baru pulang dari pengajian memberi segenggam bunga telang kering. Katanya, bunga ini bisa untuk kesehatan mata, dicoba saja diminum. Ibu Rusmini setengah percaya. Tapi karena tidak ada pilihan lain, ia coba. Setiap pagi ia menyeduh 10-15 kelopak bunga telang, minum hangat-hangat. Kadang ia tambahkan madu, kadang jeruk nipis, yang penting rutin. 1 bulan pertama, belum ada perubahan berarti. Ibu Rusmini hampir menyerah. Tapi anaknya yang kebetulan pulang, menyemangati untuk terus lanjut. Bulan kedua, beliau mulai merasakan perbedaan. Warna-warna mulai terlihat lebih cerah. Tidak sepudar dulu. Membaca Al-Quran jadi sedikit lebih jelas. Bulan ketiga, saat kontrol ke dokter mata, dokter bedahnya melakukan pemeriksaan dengan alat. Dokter itu mengerutkan kening, memeriksa ulang, lalu berkata, "Bu, selaput kataraknya berkurang. Tidak setebal dulu." Saya heran. Biasanya katarak itu progresif. Tambah parah, tapi ibu malah berkurang. Ada apa? Ibu Rusmini tersenyum dan bercerita tentang seduhan bunga telang. Dokter itu mengangguk-angguk. Katanya, "Saya pernah baca penelitian tentang bunga telang. Antioksidannya memang luar biasa. Lanjutkan saja, Bu. Operasinya bisa kita tunda dulu." Ibu Rusmini pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia menangis bahagia. Sekarang, 2 tahun kemudian, beliau masih rutin minum seduhan bunga telang.
Kataraknya tidak pernah kembali parah. Beliau bisa melihat jelas, bisa membaca, bisa menikmati sisa usianya dengan tenang. Cucu-cucunya senang, karena eyangnya sekarang bisa melihat mereka dengan jelas. Tidak lagi bertanya, "Kamu siapa, nak?" Setiap kali mereka datang, Bapak Ibu, kisah Ibu Rusmini ini mengajarkan kita tentang kekuatan kesabaran dan konsistensi. Tidak ada yang instan dalam pengobatan alami, tapi dengan niat yang tulus dan usaha yang rutin, hasilnya akan datang. Juga mengajarkan bahwa alam telah menyediakan obat untuk setiap penyakit. Tugas kita adalah mencarinya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Mungkin Bapak Ibu juga punya cerita serupa. Mungkin Bapak Ibu atau anggota keluarga mulai mengalami gangguan penglihatan. Jangan putus asa. Coba mulai dari sekarang. Tanam bunga telang di halaman, seduh rutin, dan rasakan sendiri keajaibannya. Bapak Ibu, sobat sehatku yang sangat saya cintai, kita sudah sampai di penghujung perbincangan sore ini. Saya ingin merangkum pesan-pesan penting yang sudah kita bahas, agar mudah diingat dan diamalkan. Pertama, katarak adalah penggumpalan protein di lensa mata akibat stres oksidatif dan radikal bebas. Kedua, bunga telang kaya akan antioksidan antosianin yang mampu melawan radikal bebas dan melindungi sel-sel mata dari kerusakan. Ketiga, seduhan bunga telang yang diminum rutin dapat membantu menghentikan perkembangan katarak. Bahkan dalam beberapa kasus, bisa mengurangi selaput putih yang sudah terbentuk. Keempat, kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Beri waktu minimal 3 bulan untuk merasakan perubahan. Kelima, tetaplah rutin kontrol ke dokter mata. Jadikan ini sebagai terapi pendamping, bukan pengganti pengobatan medis. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Ilmu kesehatan ini tidak boleh berhenti di Bapak Ibu saja. Bayangkan betapa banyak saudara, tetangga, atau teman kita yang mungkin juga mulai mengalami gangguan penglihatan, takut dengan operasi, dan belum tahu tentang keajaiban bunga telang ini. Mereka butuh informasi ini, butuh harapan ini. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan video ini ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau grup WA pensiunan. Bagikan ke tetangga, ke saudara, ke siapapun yang Bapak Ibu sayangi. Anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada teman atau saudara Bapak Ibu yang menonton, lalu mereka mempraktikannya, lalu mata mereka menjadi lebih terang, insya Allah pahalanya mengalir terus. Untuk Bapak Ibu, ini adalah investasi akhirat yang tidak ada duanya. Saya ingatkan, jangan hanya dibaca, jangan hanya ditonton, tapi praktekkan. Tanam bunga telang di halaman Bapak Ibu, sediakan selalu stok kering di dapur. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Tekan tombol subscribe-nya, gratis. Dan bagikan video ini sekarang juga, sebelum Bapak Ibu melanjutkan aktivitas lain. Saya tutup dengan doa yang tulus, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melihat, bukalah mata hati dan mata fisik kami. Terangkanlah pandangan kami yang mulai buram. Singkirkanlah selaput putih yang mengganggu penglihatan kami. Jagalah mata kami sebagai anugerah-Mu yang tak ternilai. Berikanlah kesehatan dan kejernihan kepada mata kami, agar kami bisa terus melihat keindahan ciptaan-Mu, bisa terus membaca firman-Mu, dan bisa terus melihat wajah-wajah orang yang kami cintai. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada penjelasan yang kurang sempurna. Sebaik-baiknya manusia, tetaplah tempat salah dan lupa, dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya, dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Jaga diri baik-baik, karena Bapak Ibu sangat berharga bagi keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu dari saya untuk Bapak Ibu di rumah.